Suatu hari nanti, ketika Pastor Andy dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, Pastor Andy meninggal, tubuhku ditanam di dalam tanah. Rohku kembali kepada Sang Pencipta. Namun apa yang terjadi hari ini? Pelayanan kasih, pelayanan doa, pelayanan Yesus Kristus yang dipercayakan ini menjadi berkat bagi seluruh pemirsa. Firman Tuhan berkata, barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Contoh teladan panutan kita yang lengkap dan sempurna adalah Yesus Kristus, di mana hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya rindu membahas satu topik yang penting, sederhana, tetapi menarik, dan perlu untuk membangun kerohanian kita. Saya beri judul, suatu hari nanti ketika dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Ini yang selalu dihidupi dan ditekuni oleh hambanya Pastor Andi Simon. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Bila saatnya nanti ku tak kuat lagi hidup ini, sudah jadi berkat. Suatu hari nanti, ketika Pastor Andy dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, Pastor Andy meninggal, tubuhku ditanam di dalam tanah. Rohku kembali kepada Sang Pencipta. Namun apa yang terjadi hari ini? Pelayanan kasih, pelayanan doa, pelayanan Yesus Kristus yang dipercayakan ini menjadi berkat bagi seluruh pemirsa dan pendengar di mana saja berada. Setiap kita Bapak Ibu punya kesempatan untuk menjadi berkat. Siapapun Bapak Ibu, kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi berkat. Dan hal yang kita mau tekuni, kita mau setia, yaitu doa. Doa dilakukan bisa dari dalam kamar yang kecil, dari dalam kamar yang sederhana, ruangan pribadi Bapak Ibu, tapi dari ruangan yang kecil, melalui doa dapat melakukan perbuatan yang besar. Dari ruangan yang kecil, melalui doa dapat terjadi hal-hal yang sangat-sangat besar. Doa kita itu bisa menjadi berkat loh. Kita hidup mau menjadi berkat, dan hal yang kita perlu tekuni yaitu doa. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, melalui doa ada pertemuan, ada komunikasi, dan ada kekuatan dari Tuhan yang menyadarkan kita, menginsafkan kita, melepaskan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberikan harapan yang daripadanya untuk kita hidup hari-hari ini. Tetap semangat, tetap kuat, tetap optimis, tetap beriman kepada Tuhan yang bisa kita percaya, namanya Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan beberapa hal penting
yang perlu menjadi perhatian dan sorotan bagi kita semua. Berkaitan dengan bagaimana kita hari lepas hari menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang Tuhan masih beri waktu, peluang, dan kesempatan kepada kita. Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini tentu punya maksud dan tujuan. Hidup kita menjadi berkat yang bermanfaat bagi sesama manusia tanpa dibatasi oleh batasan apapun, termasuk suku, ras, agama, golongan. Tadi penggalan dari lagu yang dinyanyikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Hidup ini harus menjadi berkat. Jangan sampai kita buat tanda petik sia-sia karya, kuasa, penebusan, pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Kita dipanggil tidak semuanya menjadi pendeta, tapi Tuhan mau kita supaya menjadi pelita, garam, terang, saksi Kristus, bahkan suratan Kristus yang terbuka, yang melalui tutur kata kita, melalui apa yang kita buat, lakukan, dan kerjakan, menjadi berkat bagi sesama kita manusia, dan tentunya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Pastor Andi Simon jelas memberikan pesan-pesan selama hidup di tengah-tengah dunia ini, supaya kita terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan kasih kepada sesama manusia. Inilah yang menjadi sorotan publik sekarang ini kepada hambanya. Orang-orang berdatangan dari berbagai tempat untuk didoakan aliran kesembuhan in Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beliau menyampaikan kepada kita untuk membuka mata hati, mata rohani kita semua. Tuhan ternyata memberikan kesempatan yang sama untuk kita menjadi berkat bagi sesama manusia. Saya perlu sampaikan kepada kita semua untuk benar-benar membuka hati dan pikiran kita. Salah satu ukuran sukses berhasil di mata Tuhan adalah sukses dan berhasil yang sudah dihidupi, diteladankan, bahkan ditinggalkan oleh Yesus sebagai inspirasi sempurna dan terbesar bagi kita. Saya perlu sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah tokoh tersukses, paling berhasil di sepanjang sejarah segala abad. Hanya 3,5 tahun pelayanan di dunia ini, tapi kehadirannya sangat dahsyat dan luar biasa. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Yesus meninggalkan teladan yang sempurna kepada kita untuk kita mengikuti jejaknya. Yesus adalah pribadi tersukses dan yang paling berhasil sepanjang sejarah kemanusiaan. Karena apa, saudara? Bukan karena mengumpulkan harta triliunan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang langit, bumi, laut beserta segala isinya dicipta oleh Yesus dalam konteks sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Tetapi dalam konteks sang firman yang telah muncul turun menjadi manusia, yang namanya adalah Yesus, menjadi sosok pribadi yang tersukses sepanjang sejarah segala abad. Karena apa? Karena hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang tidak bisa dijembatani oleh dunia sanggup dihubungkan oleh Yesus. Apa yang mustahil dicapai oleh manusia sebagai pribadi yang berdosa, yaitu surga, lewat karya pengorbanan Kristus. Dan ketika saudara dan saya percaya, benar-benar sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita,
Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Manusia yang berdosa diampuni, disucikan, dibenarkan, dilepaskan, ditebus, diselamatkan oleh karena karya Kristus. Jadi Yesus hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Yesus hidupnya menjadi berkat bagi dunia ini. Bagi siapapun yang terbuka mata hati, mata rohaninya, dan yang diinsapkan, disadarkan oleh Roh Kudus untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Contoh teladan panutan kita yang lengkap dan sempurna adalah Yesus Kristus, di mana hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, di mana hidupnya menjadi berkat bagi manusia yang berdosa. Oleh karya penebusan pengorbanannya, darahnya tercurah demi menebus hidup saudara dan saya dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Pastor Rani Simon mengingatkan kita semua, ada hal penting yang semuanya kita orang percaya bisa melakukannya untuk kita setia di dalamnya, bahkan sungguh-sungguh menekuninya, yaitu kehidupan di dalam doa. Tekun berdoa. Orang Batak bilang salah satu karakter yang tidak disukai oleh banyak orang adalah jugul, keras kepala. Tapi ada satu yang bagus dan indah dari kata jugul. Apa itu? Jugul martangiang. Tekun berdoa, pantang menyerah, tidak jemu-jemu, tetap berdoa. Itu bagian dari intisari firman Tuhan berkaitan dengan doa. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa berdoa di mana saja. Hambanya tadi Pastor Rani Simon mengatakan bisa di ruangan yang kecil, ruangan sederhana. Tapi jangan lupa, di ruangan yang kecil dan sederhana itu, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita mengadakan pertemuan persekutuan dengan Tuhan, maka akan terjadi perkara-perkara besar. Kekuatan Tuhan turun tercurah bagi kita, di mana menyadarkan dan mengisapkan kita akan keterbatasan diri kita dan kebutuhan diri kita bergantung secara total kepada Tuhan. Di mana di dalam doa itu bisa terjadi kelepasan, bisa terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Bahkan di dalam doa, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa, saudaraku? Karena firman-Nya berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bahkan, janji firman Tuhan yang ya dan amin adalah, bagi Allah lah yang melakukan jauh dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang nyata dari kuasanya yang bekerja secara efektif, efisien, optimal, maksimal di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita tekun berdoa dalam hidup ini. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang melilit, menimpa, membelenggu hidup kita, sekalipun ada barangkali persoalan yang begitu berat dan besar, dokter mungkin sudah memvonis tidak akan mungkin lagi sembuh, hanya menunggu waktu dan hari. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam doa, komunikasi, hubungan, relasi kita dengan Tuhan, di sana bisa memunculkan harapan-harapan yang baru dan segar. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hidup kita tetap melibatkan diri dalam pelayanan kasih, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak orang beriman atau bapak orang percaya adalah Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Maka kita anak-anak rohani dari Abraham, mari kita juga bukan sekedar
dipanggil untuk diberkati. Jadilah kita saluran berkat yang dapat membawa senyuman, sukacita, harapan kepada orang lain. Karena Yesus yang kita beritakan adalah Yesus yang berkuasa menyatakan mujizatnya sampai saat ini. Mari kita tetap hadir, membawa semangat, membawa kekuatan, membawa rasa optimisme, dan mari kita tetap teguh beriman dan percaya kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah Maha Kasih. Dia sanggup melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Kalau Tuhan telah berkenan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, maka percayalah, Tuhan pasti mampu mengaruniakan hal-hal yang baik yang lain kepada kita. Demi kelangsungan hidup kita hari lepas hari, memuliakan, menyenangkan Tuhan. Bahkan demi hidup kita menjadi berkat bagi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.